Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Jumat Agung pada hari ini 2 April 2021. Saya percaya saudara akan diberkati pagi hari ini. Tuhan punya hal yang ajaib dan besar sehubungan dengan makna kematiannya di kayu salib. Untuk itu mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk masuk di dalam hadiratnya. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan diberkati dengan special number, dengan firman Tuhan, dengan kesaksian. Dan mari sama-sama kita bergabung pagi hari ini. Untuk itu mari kita segera mulai ibadah kita pagi hari ini dan mari kita membukanya di dalam doa. Tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini memiliki kesempatan untuk kami bisa memaknai kembali, mengingat kembali kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan-Mu dalam 2 hari ke depan. Untuk itu, biarlah iman kami boleh semakin dikuatkan, kehidupan kami diubahkan, dan Engkau yang akan pakai ibadah sebentar dari awal hingga akhir untuk kami bisa mengalami kasih Kristus dan karya kematian-Mu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah pagi hari ini katakan amin. Shalom. Hari ini hari yang luar biasa. Karena kita mau merayakan kematian Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang baru. Sukacita melimpah dimanapun kita berada untuk semua jemaat Tuhan. Mari rasakan kuasa kematian darah Yesus di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. We thank you for the Good Friday. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Pengorbanan-Mu yang membuat setiap kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami persiapkan diri kami. Kami mau memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah setiap kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau ajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Yes. Mari semua jemaat bangkit berdiri sama-sama kita memuji Tuhan. Yeay. Thank you God. Thank you Jesus. Come on, sing it. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Yeah. Kepadanya diberikan segala
kehidupan yang baru. Amin. Kuasa darahnya memberikan kita identitas yang baru. Thank you Jesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari tepuk tangan sama-sama, come on singing. Ada kuasa, come on dance, dalam darah domba, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Musik memuji Tuhan, come on, yeay. Kasih setia Tuhan besar. Haleluya. Siap sama-sama nyanyikan ada kuasa. Come on singing. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Yes God Jesus. Thank you God. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Tuhan menyembuhkan kami yang sakit dalam darahnya. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan masa depan untuk setiap kami. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Thank you Jesus. Tuhan yang terbesar. Kasih-Mu yang terindah dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Yes, God. Arahkan hati saudara kepadanya. God, Jesus. Kasih yang terindah, Hati yang mulia Tuhan. hati yang mulia, hanya ku temukan di
karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu, Pengorbananmu amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Katakan yang ku miliki, yes God. Dan ku hargai karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu yang terbesar dan termulia Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sambil Sister Shalom menyanyikan ref dari pujian ini, karya terbesar. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Singing. Karya terbesar Dalam hidupku, Tuhan menjamah kita saat ini. pengorbananmu Tuhan menjamah yang kita. selamatkanku. Tuhan memberikan kekuatan untuk yang lemah. Engkaulah Tuhan memberikan damai sejahtera. yang tak Mengarahkan wajahnya untuk hidup kita. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you, Jesus. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita. Hari ini kami menyembah Engkau dari posisi kami sebagai pemenang. Kami tidak menyembah Engkau dari posisi kami sebagai victim dari cerita hidup kami. Kami tidak menyembah Engkau dari posisi sebagai victim atas apa yang terjadi dalam hidup kami. But we stand here di dalam posisi kami sebagai orang-orang yang menang. Dan semua yang menang sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi bisakah kita berikan pujian, penyembahan, sorak-sorai kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur atas kasih dan pengampunannya? Berapa banyak dari saudara yang bersyukur karena Dia mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Untuk itu sekali lagi berikan sorak gempita saudara atas kemurahannya, atas pengampunannya, atas kasihnya, atas penebusannya, atas apa yang Dia lakukan di kayu salib. Come on Victory Outreach, berikan sorak-sorai kita bagi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sungguh luar biasa kita bisa hadir bersama, beribadah bersama, mengingat dan merayakan kematian dari Juru Selamat dunia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara akan diberkati, saudara akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan yang berbeda, dikuatkan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu bukankah itu alasan Dia mati buat kita, agar kita dari gelap pergi kepada terang, dari kalah pergi kepada kemenangan. Untuk itu kita akan melihat beberapa pengumuman dan juga mendengarkannya, dan juga beberapa cuplikan video yang saya percaya akan memberkati saudara pagi hari ini. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hari Minggu besok
kita akan beribadah merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu pastikan mulai dari sekarang saudara bisa mengajak teman keluarga, membroadcast link yang nanti saudara sudah terima sehingga lebih banyak orang bisa mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas maut dan kematian. Untuk itu tanggal 2 April pukul 10, tanggal 4 April maksud saya pukul 10 pagi, kita sama-sama akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dalam ibadah Minggu jam 10 pagi. Dan pagi hari ini kita pun akan melihat satu persembahan spesial dari mereka-mereka yang telah ditebus oleh darahnya dan karena penebusannya kehidupan diubahkan. Untuk itu mari saudara berikan perhatian saudara kepada layar dan tampilan yang berikut ini dan Tuhan Yesus memberkati saudara.
Bisakah kita memberikan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita karena salibnya, karena kematiannya kita menjadi hidup. Dan bukankah pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang istimewa pagi hari ini adalah bukti bahwa kuasa dan kasih-Nya adalah eksis. Untuk itu pagi hari ini saya menantang saudara untuk bisa melihat bahwa apa yang Yesus lakukan lewat pengorbanannya membuat seseorang menjadi hidup kembali. Jadi pagi hari ini pada saat kita mengambil persembahan dan persepuluhan, mari kita melihat karena begitu besar kasih Allah yang Dia berikan, maka kehidupan terjadi karena kesetiaan kita memberi, karena kontribusi yang kita lakukan, karena kita mau menteladani apa yang Yesus lakukan. Saya terlalu percaya akan lebih banyak jiwa yang mati, yang sekarat, yang terluka, yang berantakan, diubahkan, dipulihkan, dan dibangkitkan di level rencana Tuhan bagi hidup mereka. Untuk itu saya menantang saudara untuk kita sama-sama menteladani kontribusi kasih Kristus kepada dunia dengan kita setia dalam persembahan dan persepuluhan kita. Sehingga akan lebih banyak lagi bukti-bukti hidup, kuasa, kasih, dan pemberian yang setia yang mau kita terus lakukan untuk kerajaan Tuhan bisa diperbesar. Dan di layar yang berikut ini saudara bisa pakai wadahnya agar kita boleh menteladani Kristus dan melihat lebih banyak jiwa dibangkitkan, dijangkau, dimenangkan lewat apa yang kita berikan dan setia di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau karena Engkau pertama telah memberikan yang terbaik buat kami. Pakai setiap keuangan yang masuk untuk lebih banyak lagi kebangkitan terjadi di dalam setiap jiwa-jiwa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara seperti apa yang Dia janjikan, bahwa Dia akan membuka tingkap langit dan memenuhi lumbung-lumbung saudara. Dan saat ini saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya lewat momen kematian Kristus Yesus yang saat ini kita sedang rayakan. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkannya, sekali lagi saya ingin menyampaikan secara pribadi dan juga gereja, selamat merayakan hari Jumat Agung, Good Friday. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Saya tahu kita tidak bisa merayakannya bersama di satu tempat, tapi satu hal yang pasti, kematian Kristus tidak kehilangan maknanya karena kita mengenangnya dari tempat yang terpisah. Di samping itu, tidak ada kerumunan saat Kristus disalibkan, tidak ada dekorasi saat Kristus di Golgota, bahkan tidak ada selebrasi ketika Kristus dikuburkan. Namun ternyata semuanya itu tidak menghentikan aliran kuasa, kasih dan pengampunan dari kayu salib bagi dunia yang berdosa. Tidak heran hari ini
detik ini saudara mengalami tujuan dari kematian Kristus 2000 sekian tahun yang lalu. Apakah saya punya saksinya pagi hari ini bahwa saudara tidak terikat lagi, saudara tidak hidup di lingkaran dosa lagi, saudara tidak bangun pagi dengan bong, jarum suntik atau botol alkohol, come on somebody. Saudara tidak tidur dengan rasa bersalah lagi yang menghantui hidup saudara, dan saudara tidak hidup lagi dalam lingkaran kebencian hari ini, karena kematian Kristus bukanlah sebuah selebrasi tapi sebuah proklamasi surga bagi dunia, bahwa dosa telah hilang kuasanya, maut telah hilang sengatnya, dan pengampunan, penebusan dan pembebasan disediakan bagi umatnya. Jadi sekali lagi, Victory Outreach Indonesia, Bandung dan Papua, jika saudara adalah bukti dari kematian Kristus di kayu salib, berikan 5 detik sorak syukur saudara di depan TV saudara, di depan laptop saudara, di depan gadget saudara. Mau duduk, mau berdiri, mau berjingkrak, tidak masalah. Namun biarkan lingkungan saudara, tetangga saudara, siapapun di sekeliling saudara tahu bahwa saudara sedang bersorak karena Yesus mati untuk dosa saudara dan dosa dunia. Satu ayat yang ingin saya sampaikan sangat familiar untuk kita, namun kita ingin melihat maknanya, karena seringkali karena terlalu familiar kita lupa akan makna yang sesungguhnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara, dan setelah itu kita akan mendengar isi hati Tuhan di momen perayaan kematian Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mau menghidupi, mengalami tujuan kematian-Mu di kayu salib. Untuk itu berbicaralah kepada kami dan posisikan kami untuk mengalami kasih kuasa yang Tuhan miliki, yang telah mengalir dari kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu ini adalah sebuah pasal di Alkitab yang sangat-sangat familiar bagi kita. Mayoritas kita menghafalnya, bahkan kalimat tersebut dijadikan sebuah kalimat dalam satu lagu. Namun karena begitu familiar, sering kita terjebak untuk melupakan makna besar dari ayat tersebut. Kita mengutipnya dengan mudah karena itu telah menjadi ayat hafalan sejak kita sekolah minggu. Kita menyanyikannya karena kita nyanyikan di momen Holy Week atau di momen Jumat Agung dan Paskah. Tapi sering kita melupakan makna dari ayat tersebut, di mana tersirat sebuah pengorbanan dan penebusan Tuhan bagi dosa besar umat manusia. Sehingga seringkali kematiannya di kayu salib sering hanya menjadi sebuah perayaan tanpa perubahan, dekorasi tanpa transformasi, holiday tanpa holy life. Come on somebody. Tidak heran kita sering mendengar kalimat Kristen KTP, tobat sambal, Kristen Paskah, Kristen Natal, air mata
buaya. Come on somebody. Karena kematian Kristus tidak dimaknai sebagai sebuah momen perubahan, namun hanya dilihat sebagai bagian dari sejarah atau tambahan hari libur nasional. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa tanpa kematian Kristus tidak ada kehidupan Kristen. Tanpa kematian Kristus tidak ada jalan lain menuju surga. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita pecandu menjadi pendeta. Come on somebody. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita mukjizat di ICU. Come on somebody. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita makan enak di tengah pandemik. Sebaiknya saudara bersorak pagi ini. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita pulihnya pernikahan setelah perselingkuhan. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita tender di tengah resesi. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita mobil baru di tengah pemotongan upah bulanan. Come on somebody. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita kekuatan di tengah sakit kritis yang tengah dialami. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita rumah gratis di tengah tantangan ekonomi. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita Ike punya suami hebat. Come on somebody. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita Women's Home Ira sebagai Women's Home Director. Tanpa kematian Kristus tidak ada cerita Boy Worship Leader. Come on somebody. Hanya karena kasihnya yang besar yang berkarya lewat kayu saliblah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya pecandu Tony menjadi wakil home director, supaya pemberontak Shalom menjadi pemimpin pujian, supaya mafia kayu Kim menjadi partner Tuhan dalam memperbesar kerajaannya, supaya VO Indonesia bisa eksis dan berdampak apapun tantangannya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, selamat, dipulihkan, diberkati dan menjadi berkat. Karena pertama yang harus kita kembali ingat di momen kematian Yesus Kristus yang dirayakan, bahwa kematian Kristus seperti yang saya katakan bukan hanya sebuah selebrasi, tapi sebuah proklamasi surga kepada bumi yang mengatakan pertama bahwa kematian Kristus adalah sebuah misi penyelamatan umat manusia yang berdosa. Persembahan hewan ternak yang tidak bersalah telah digantikan oleh Kristus, anak domba Allah yang tidak bercelah sekali untuk selamanya, sehingga mereka yang berdosa tidak perlu untuk mengorbankan korban hewan setiap kali mereka berdosa. Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercela, satu kali untuk selamanya telah menggantikan korban tersebut untuk hukuman dosa yang harus kita tanggung. Namun menerima penebusan dosa dari Kristus Yesus kita harus lakukan, sehingga Yesus Kristus, anak domba yang tidak berdosa, memberikan penebusannya kepada kita dengan hati yang hancur yang harus kita miliki saat ini. Karena kita mencatat korban sembelihan bagi Tuhan adalah hati yang hancur, yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menerima penebusan dari hukum dosa lewat iman percaya kepada Yesus Kristus, mati di kayu salib sebagai juru selamat bagi dunia yang berdosa. Sehingga pada akhirnya rute kita menuju neraka diubahkannya menjadi rute menuju surga. Dari gelap
diubah menjadi terang. Treasure out of darkness. Come on somebody. Saudara harus memahami bahwa Kristus Yesus, dia tidak mati karena waktunya mati. Dia tidak mati karena fisiknya sudah tidak berfungsi lagi. Dia tidak mati karena dia saat itu dikelilingi oleh wabah yang ada. Namun dia mati karena surga telah melihat tangisan orang tua yang anaknya terjebak dengan lingkaran dosa. Dia mati karena surga telah melihat begadangnya seorang ibu yang meratapi nasib anak perempuannya yang sudah tidak pulang berhari-hari. Yesus mati karena seseorang telah berseru dalam kelelahannya untuk bisa keluar dari pendakwaan dosa. Dia mati karena dia mengasihi pendosa, pemberontak, pecandu, prostitusi, gangster, kriminal, penjahat. Sehingga hasil meeting di surga 2000 sekian tahun yang lalu memutuskan bahwa Allah akan turun ke dunia dalam rupa manusia, hidup 33,5 tahun, memberitakan misi pertobatan dan menyelesaikan misinya di kayu salib di hari Jumat waktu petang, agar setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mati agar kita hidup. Itulah misi. Kenapa Yesus disalibkan? Namun mengertilah bahwa misi tersebut tidak berhenti di dalam hidup kita. Karena Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Misi tersebut tidak berhenti pada saudara dan saya. Misi penyelamatan tidak berhenti pada saudara dan saya. Karena Alkitab mencatat begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan hanya untuk kita misi penebusan tersebut, tapi untuk dunia, untuk semua orang. Misinya berlanjut. Dan pagi hari ini dalam perayaan kematian Kristus Yesus, saudara telah didaulat untuk menjadi agen-agen keselamatan, agen-agen kabar baik bagi mereka yang berdosa dan terluka, untuk menyampaikan penebusan dosa yang saudara alami dan mengatakan kepada mereka bahwa ada keselamatan, ada penebusan, ada pembebasan, ada harapan di dalam Kristus Yesus. Saya tahu tidak semua orang percaya dipanggil menjadi misionaris, tapi semua orang percaya dipanggil dengan sebuah misi untuk menyampaikan kabar baik bahwa yang rusak bisa dipulihkan, yang berdosa bisa dibenarkan, yang terikat bisa dibebaskan, yang sakit bisa disembuhkan, yang single bisa menikah, yang single lagi bisa menikah. Kemau zaman, yang depresi bisa sukacita, yang menangis bisa tertawa lewat iman, percaya, dan penyerahan hidup kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dengan gereja Tuhan, dunia tidak semakin jahat karena banyaknya orang berdosa, tapi karena banyaknya orang diselamatkan, namun mereka tidak menjalankan misi yang Tuhan punya kepada kita yang diselamatkan. Jadi jika ada waktu yang tepat untuk menjalankan tugas sebagai agen keselamatan, adalah sekarang. Karena saudara tahu, di neraka nanti sudah tidak ada lagi yang namanya panggilan altar untuk bertobat dan menyerahkan diri. Apakah ada orang di tempat ini yang mau dan bersedia melanjutkan misi dari kematian Kristus di kayu salib, yang adalah membawa pertobatan bagi dunia yang berdosa lewat kematiannya di kayu salib. Yang kedua, kematian Kristus Yesus di kayu salib
Bukan hanya sekedar dekorasi yang tadi saya katakan, namun proklamasi bahwa surga mengatakan kepada dunia mengenai misi pertobatan, misi penebusan dosa. Namun yang kedua, kematian Kristus di kayu salib adalah bahasa pengampunan bagi dunia, bagi saya, bagi saudara yang berdosa. Ada misi penyelamatan. Yang pertama lewat kematian Kristus, dan yang kedua kematian Kristus di kayu salib adalah bahasa pengampunan bagi dunia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bahkan Yohanes sendiri tidak memiliki kata-kata untuk mendeskripsikan besarnya kasih Allah untuk umat yang berdosa, sehingga dia hanya mencatat karena begitu dia tidak bisa mendeskripsikan secara spesifik, sehingga dia memakai kalimat begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Apa yang saya coba katakan adalah tidak ada dosa yang lebih besar dari pengampunan yang dia berikan lewat kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tidak ada dosa yang lebih besar dari pengampunan yang dia berikan lewat kematiannya di kayu salib. Saya tahu iblis mengatakan bahwa tidak mungkin dosa saudara diampuni. Saya tahu iblis mengatakan sudah habis jatah pengampunan dosamu. Dan dia mengatakan kepada beberapa dari saudara, tetap lanjutkan saja dosamu, teruskan saja kegilaanmu, karena Tuhan sudah lelah denganmu. Tapi saya datang di pagi hari ini Jumat Agung dengan kabar dari surga bahwa iblis adalah pembohong. Karena sinonim dari Jumat Agung adalah engkau terlalu berharga bagi Tuhan sehingga dia mau mati agar apapun bentuk dan besar dosamu diampuninya. Untuk itu saya datang pagi hari ini, entah untuk siapa saya berfirman, namun dengar firman Tuhan pagi hari ini. Para pezina engkau diampuni, para pencuri engkau diampuni, pemarah engkau diampuni, penipu engkau diampuni, penjahat engkau diampuni, pemberontak engkau diampuni, pendosa engkau diampuni. Victory Outreach engkau diampuni. Untuk itu angkat kepala saudara pagi hari ini, tiup lilin pesta rasa mengasihani diri, tiup lilin pesta rasa bersalah, dan katakan TGIF. Come on somebody. Thank God it's Good Friday. Come on somebody. Thank God I am forgiven. Come on somebody. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya menjadi pastor bukan karena saya hebat. Saya menjadi suami bukan karena status di akte nikah. Saya menjadi ayah bukan karena punya anak. Saya menjadi Kristen bukan karena saya benar, tapi saya menjadi sebagaimana saya ada sekarang karena saya diampuni. My God, that's right, gereja Tuhan. Benar, gereja Tuhan. Teruskan senyumanmu saat ini. Biarkan air mata bahagiamu mengalir. Teruskan tawamu. Saudara sedang mengalami jamahan pengampunannya di belakang layar, di belakang gadget saudara. Dan jangan biarkan siapapun mencuri momen saudara saat ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekarang saudara tahu bahwa bukan hanya karya Kristus di kayu salib membawa misi penyelamatan bagi dunia yang terluka, namun juga bahasa pengampunan bagi kita yang berdosa. Dan sekarang kita telah menerima pengampunan yang besar untuk dosa kita yang banyak terhadapnya. Untuk itu, jangan biarkan bahasa pengampunan dari Tuhan berhenti di hidup saudara. Saya tahu saudara sakit karena telah dikhianati. Saya tahu saudara terluka karena ditolak oleh orang yang saudara harap bisa merangkul saudara. Saya tahu saudara hilang damai karena tidak dihargai oleh orang paling dekat saudara. Saya tahu saudara hilang sukacita karena disepelekan oleh orang yang saudara sendiri hormati. Dan beberapa dari saudara sudah mati rasa karena apa yang seseorang lakukan buat saudara begitu menyakitkan. Tapi pagi hari ini, jika saudara ingin dapat combo sukacita, combo berkat, combo damai, combo bahagia hari ini, jangan biarkan bahasa pengampunan dari kayu salib berhenti pada hidup saudara, namun bahasakan hal tersebut kepada siapapun yang telah menyakiti saudara, dan lepaskan pengampunan yang saudara terima dari Tuhan kepada seseorang yang telah menyakiti saudara. Ya, katakan memang sakit yang kamu lakukan pada saya, tapi dengan kemurahan Tuhan yang telah saya terima, saya ampuni suami saya hari ini. Saya ampuni istri saya pagi ini. Saya ampuni orang tua saya. Saya ampuni anak saya ampuni teman kerja saya ampuni kamu yang menghina saya ampuni kamu yang menusuk saya dari belakang, saya ampuni kamu yang menolak saya. Terima kasih Tuhan karena saya diampuni, dan terima kasih Tuhan karena saya mengampuni. TGIF, thank God I am forgiven, and thank God I am forgiver. Terima kasih Tuhan karena saya diampuni dan saya mengampuni. Maka akhirnya kematian Kristus di kayu salib membuka jalan kembali persekutuan umat Tuhan dengan Bapa di surga, dan juga menjembatani kembali hubungan saudara dengan sesama. Bukankah hidup yang diberkati ketika kita mengalami tujuan kenapa Yesus mati? Persekutuan kembali intim dengan Allah dan persekutuan dengan sesama menjadi terbuka kembali, di mana kita tahu bahwa hubungan menjadi sumber berkat Tuhan mengalir jika dibina bersatu harmonis. Untuk itu saya berdoa pagi hari ini, lewat momen perayaan kematian Kristus hari ini, saudara boleh mengalami tujuan kenapa dia mati, terselamatkan, terampuni, sehingga saudara menjadi agen keselamatan dan saudara menjadi pengampun-pengampun, sehingga dunia boleh melihat Kristus lewat hidup saudara yang telah mengalami karya kematian Kristus di kayu salib. Pagi hari ini saya mau mengambil waktu sejenak untuk kembali mengingat apa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Untuk itu, seperti yang minggu lalu saya sudah katakan, bahwa kita mau mempersiapkan perjamuan pagi hari ini. Saudara ingin mulai mengambil apa yang telah saudara persiapkan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus, dan mari kita sama-sama melakukannya untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Oleh karenanya pagi hari ini
Pada saat saudara berada di tempat saudara adalah tepat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Dan mari kita sama-sama di hadapan Tuhan mengingat pengorbanannya lewat perjamuan yang akan kita ambil saat ini. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara pada saat kita mempersiapkan perjamuan kita pagi hari ini, bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, mari jangan pernah lupa apa yang menjadi pengorbanan Kristus, kematiannya untuk membuat kita hidup hari ini. Mari kita angkat tubuh Kristus yang dilambangkan oleh roti yang kita pegang, dan mari kita makan dengan rasa syukur, mengingat betapa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan tubuh Kristus di dalam roti ini. Ayat yang berikutnya. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ayat yang ke-25. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Kristus di dalam cawan ini yang dilambangkan oleh apapun yang saudara pegang, mungkin air putih atau mungkin pun sirup, tapi apapun bentuknya, apapun lambangnya, kita akan fokus kepada alasan kenapa dia mati, di mana darahnya tercurah untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan rasa syukur, Jemaat Victory Outreach Bandung dan Papua saat ini kita mau mengingat pengorbanan Kristus. Untuk itu sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa duduk kembali pada saat kita akan mengakhirinya di dalam doa. Namun sekali lagi, mari kita betul-betul tidak lupa kenapa Kristus Yesus mati di kayu salib, sehingga pengalaman-pengalaman kuasa kasih dan pengampunannya akan menjadi pengalaman yang mengikuti hari-hari kita yang saat ini dipercayakan, dan kita pada akhirnya menjadi saksi dan kepanjangan tangan Tuhan atas apa yang menjadi rencana Tuhan di kayu salib, di mana dunia bisa diselamatkan karena firman-Nya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia menginginkan banyak bisa mengalami kasih dan pengampunan Kristus lewat percaya dan iman kepada dia yang adalah juru selamat dunia. Saya tidak tahu, mungkin ada dari antara saudara yang saat ini ingin membuka hati saudara untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mungkin beberapa dari saudara atau mungkin siapapun yang baru pertama kali bergabung pagi hari ini ingin membuat Kristus Yesus masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau berdoa buat saudara. Ini waktunya untuk kita mengalami penebusan, pengampunan dan masa depan di dalam Dia dan beroleh hidup yang kekal. Untuk saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir dari perawan Maria, dibunuh dan disalibkan, dibangkit di hari ketiga untuk menebus, menyelamatkan dosa dan hidup saya. Dan saat ini saya serahkan hidup saya sepenuhnya
untuk berada di bawah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saya bersuka cita karena nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan lewat apa yang kita rayakan pagi hari ini. Namun Tuhan lewat Roh-Mu, Engkau yang akan mengajar kami untuk kami boleh terus mengingat apa yang menjadi makna dan tujuan kenapa Engkau mati, sehingga kami tidak perlu menunggu Jumat Agung, menunggu bulan April, menunggu tanggal tertentu untuk mengalami kasih pengampunan dan untuk mengalami perubahan. Biarlah Roh-Mu akan menolong kami untuk kami boleh terus mengingat makna dan tujuan kenapa Engkau mati. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama jemaat Tuhan yang percaya dan menerima katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sekali lagi selamat merayakan Jumat Agung, dan jangan lupa lusa hari Minggu tanggal 4 April kita akan sama-sama bangkit dari tempat tidur kita karena Kristus Yesus bangkit, dan kita akan merayakan ibadah kebangkitan bersama, bersuka cita dan menikmati berkat besar yang Tuhan punya di momen perayaan kebangkitan Kristus Yesus. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.